Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih yang berbahagia dan seluruh keluarga SMP Islam Bakti Asih yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, yakni utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram, di mana Muharram merupakan momentum tahun baru untuk umat Islam. Kita hari ini membuka lembaran baru, menutup lembaran lama, membuka tahun baru Hijriah, yakni tahun baru 1443 Hijriah. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan sejarah awal mula dari tahun baru Hijriah. Jadi kapankah awal mula ditetapkannya tahun baru Hijriah? Nah, sedikit Bapak akan menjelaskan ya. Jadi pembuatan kalender Hijriah atau pembuatan tahun baru Hijriah itu diawali bermula ketika seorang gubernur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seorang gubernur yakni Abu Musa al-Asy'ari menulis surat untuk Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun ia ternyata kebingungan perihal surat yang ia tulis yang ternyata tidak memiliki tahun. Kondisi tersebut kemudian disampaikan gagasannya kepada Khalifah, dan itulah peristiwa yang mendasari dibuatnya kalender Islam. Nah, mulailah Khalifah merundingkan bersama sahabat-sahabatnya, bersama bawahan-bawahannya, mulai merundingkan bahwa kita harus memiliki tahun yang identik, yaitu ciri khas keislaman. Maka dirundingkanlah untuk memulai kapan yang sebenarnya layak untuk menjadi awal mula tahun baru Hijriah. Nah, karena pada saat itu di Arab juga, tradisi Arab tidak memiliki tahun yang khas ya. Jadi sampai ke Khalifah Umar bin Khattab, tradisinya masih menggunakan tradisi Arab lama, yakni sudah memiliki tanggal, sudah memiliki bulan ya, bulannya sama Muharram, Safar dan sebagainya, tetapi tidak memiliki tahun, tahunnya belum ditetapkan. Nah, pada saat itulah Khalifah berunding bersama para sahabatnya untuk mensepakati sejak kapan awal mula tahun baru Hijriah. Nah, ada yang mengusulkan bahwa tahun baru Hijriah harus diawali ketika milad atau kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengusulkan sejak Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang mengusulkan bahwa tahun baru Hijriah itu harus diawali sejak ditetapkannya wahyu pertama atau sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW jadi Rasul, jadi Nabi dan Rasul. Nah, kemudian masih ketika berunding, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengusulkan atau memberikan gagasan bagaimana bahwa sebaiknya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam itu ditetapkan sejak hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Yasrib atau kota Madinah. Nah,
Itu adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, sejak saat itu mereka berunding dan kemudian akhirnya disepakati dari usulan yang sangat cerdas tersebut, usulan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa tahun baru Hijriah, tahun pertama itu ditetapkan sejak Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di mana saat itu Nabi bersama sahabatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk melakukan dakwah, ya, karena saat itu di Mekah belum mampu menerima akidah Islam. Nah, sejak saat itulah, sejak hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, ditetapkan sebagai tanggal atau sebagai tahun pertama hijrah. Namanya pun ya tahun Hijriah, diambil dari tahun ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, dan awal dari bulan dalam tahun Islam atau tahun Hijriah adalah Muharram. Saat ini tanggal 1 Muharram. Nah, Muharram yaitu bulan pembuka kalender Hijriah, di mana Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Muharram adalah sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala karena terdapat banyak keutamaan di dalamnya, di mana saat kita beribadah maka amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Muharram juga merupakan bulan suci, yakni suci dari perbuatan yang haram. Dalam artian tidak melakukan perbuatan dosa, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi dijauhi perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Itu yang disebut dengan Muharram, dari haram, diharamkannya melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah, bahkan di dalam historisnya, kembali dalam sejarahnya, bahwa bulan Muharram sebelum Islam atau sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi menyampaikan dakwah Islamnya pun, Muharram sudah ditetapkan sebagai bulan haram untuk melakukan peperangan, atau diharamkan untuk menumpahkan darah, bulan yang diharamkan untuk menumpahkan darah, atau bulan yang gencatan senjata, bisa dikatakan seperti itu. Tidak boleh dalam bulan tersebut dilakukan peperangan. Nah, karena sangat disucikannya bulan tersebut, bulan ini, bulan suci Muharram. Kemudian tahun baru Islam juga momentum yang sangat baik, merupakan hari baik, ya, tanggal 1 adalah hari baik di mana kita bisa berdoa dan melakukan ibadah dengan lebih baik lagi. Tanggal 1 kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa? Untuk bisa melakukan ibadah lebih baik lagi di tahun baru ini. 1 tahun penuh untuk terus melakukan ibadah dan melakukan perbuatan-perbuatan positif, ya. Karena saat bulan Muharram ada banyak amalan-amalan sunnah yang bisa dilaksanakan, seperti saum-saum Tasyu'a dan saum-saum Asyura, di mana amalan-amalan tersebut insya Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, jadikan keterangan tersebut sebagai motivasi untuk kita semua untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah-ibadah di 1 tahun penuh ke depannya, di tahun baru Hijriah ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa bahwa di tahun ini segala kebaikan-kebaikan akan membersamai kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan mengenai sejarah awal mula ditetapkannya tahun baru Islam. Nah, sekali lagi selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih yang Ibu banggakan, semoga Allah muliakan
ini merupakan tahun baru bagi umat Islam, di mana pada bulan ini merupakan bulan yang sangat bersejarah sekali. Banyak sejarah-sejarah penting yang terjadi di bulan ini. Bulan ini merupakan Ashhurul Hurum, ya, salah satu bulan yang dimuliakan, karena dalam satu tahun terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan bulan ini, bulan Muharram. Lalu terjadi peristiwa apa? Kenapa bulan ini sangat dibedakan, sangat dimuliakan? Karena terjadi beberapa peristiwa penting. Di antaranya peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana tadi sudah diuraikan oleh Bapak Abdul Majid. Dan Ibu ingin menguraikan beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di bulan ini. Di antaranya peristiwa selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun laknatullah, dan peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api. Selanjutnya peristiwa selamatnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan, dan peristiwa diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi ke langit. Nah, dari beberapa peristiwa tersebut kita banyak sekali mengambil hikmah dan pelajaran. Bagaimana cara kita mengambil hikmah dan pelajaran? Yaitu dengan cara bersyukur dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya memperbanyak puasa, sebagaimana anjuran Rasulullah bahwa kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram ini, serta memperbanyak sedekah terutama terhadap anak-anak yatim, duafa, dan para fakir miskin. Insya Allah apabila kita memperbanyak amal soleh akan mempertebal iman kita dan memperoleh pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan niat ikhlas lillahi ta'ala. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Eri akan menambahkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Majid dan Bu Eni berkaitan dengan hikmah 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Adanya pergantian Tahun Baru Islam menjadi momen penting bagi umat muslim. Ini menjadi kesempatan untuk kita memulai lembaran baru dengan berbagai amalan ibadah yang terbaik di sisi Allah. Kita mencoba untuk memperbaiki kualitas ibadah kita seperti itu. Nah, kemudian adanya perayaan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah ini bukanlah hanya sekedar pergantian waktu tanpa ada makna atau hikmah yang bisa diambil. 1 tahun yang telah berlalu, tentunya kita sudah melewati berbagai peristiwa dalam kehidupan yang ada pada diri kita. Perjalanan hidup di Tahun Baru Islam inilah sebaiknya diisi mulai dengan merenungi berbagai hikmah adanya Tahun Baru Islam. Berikut hikmah Tahun Baru Islam. Yang pertama, bersyukur meski di tengah pandemi. Segala rezeki yang telah Allah anugerahkan, karuniakan untuk kita sekalian, hendaklah kita untuk mensyukurinya. Seperti itu, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Oleh karenanya, dengan kita bersyukur, maka Allah akan memberikan kemudahan dan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian yang kedua, memperbaiki kualitas diri kita. Kita ketahui secara bersama anak-anakku sekalian, dari kefuturan kita, kelalaian kita, kemalasan kita sekarang sudah mulai untuk mengevaluasi bagaimana untuk bisa mengupgrade keimanan kita, kualitas diri kita semakin meningkat, dan yang tadinya malas menjadi rajin dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya hakikat waktu. Momen ini mengingatkan umat muslim bahwa kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Masa hidup kita itu di dunia semakin berkurang. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri pernah menjelaskan tentang hakikat dari waktu itu, bahwasanya
Beliau pernah berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya Anda bagian dari hari ini. Apabila satu hari berlalu, maka berlalu pula lah sebagian hidupmu." Nah, ini sebagai muhasabah untuk kita sekalian, yang anakku sekalian, satu hari yang telah berlalu, maka berlalu pula lah sebagian hidupmu. Karena hidup di dunia itu hanya sementara, dan di akhiratlah yang kelak, seperti itu, yang kekal, yang kelak nanti akan hidup selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman mengenai hakikat waktu dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian setiap harinya memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Nah, ini menjadi tazkiyatun nafs untuk kita sekalian, anak-anakku sekalian. Adanya hikmah perayaan Tahun Baru Islam ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rasa syukur yang tiada hentinya, kemudian terus memperbaiki kualitas diri kita, kemudian kita juga mengetahui bagaimana sih hakikat waktu. Itu menjadi alarm kita bahwa hidup di dunia itu hanya sebentar, hanya sementara, hanya selintas, dan akhiratlah yang menjadi tempat kembali kita. Demikian yang bisa boleh dipaparkan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Nah, tatim bi hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi